Pemirsa apa kabar? Kini Anda tengah mengikuti Warta Berita PTS tanggal 30 April. Menjelang aksi demo Hari Buruh di Ketagalan Boulevard yang dijadwalkan 2 Mei oleh Asosiasi Majikan dan Keluarga Penyandang Disabilitas Taiwan, rumor daring terus beredar mengklaim bahwa pekerja migran atau PMA hamil yang menetap di pusat penampungan dapat menerima tunjangan bulanan gabungan sebesar $39.000 untuk ibu dan anak. Hal ini menuai kritik dari masyarakat Taiwan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan atau MOL menggunakan dana stabilisasi ketenagakerjaan untuk mendukung PMA hamil dan anaknya. MOL segera mengklarifikasi ini adalah rumor dan mengimbau warga untuk tidak menyebarkannya. Pesan mengenai tunjangan kehamilan PMA ini belakangan beredar luas, menyebutkan PMA hamil dapat menerima $39.000 per bulan dan anaknya dapat menerima 1,72 juta saat berusia 6 tahun. MOL menerangkan tunjangan penampungan dialokasikan ketika majikan mengalami kesulitan dalam merawat PMA dengan baik dan penilaian menunjukkan adanya kebutuhan dan akan dibayarkan kepada lembaga penampungan dan bukan kepada PMA secara individu. 网络流传，移工怀孕可以月领3.9万元，到6岁可以领172万元，这也是错误的讯息。 MOL menegaskan PMA legal yang terdaftar dalam asuransi tenaga kerja dapat mengklaim tunjangan kehamilan. Selain itu, menurut hukum, majikan dilarang memecat, memaksa PMA mengundurkan diri atau memperlakukan PMA secara diskriminatif atas dalih hamil atau melahirkan. Pelanggar dapat didenda maksimal $1,5 juta. Survei tingkat kebahagiaan pekerja dari sebuah bank STM menemukan responden dengan jumlah terbanyak yakni 33,8% memberikan skor 60-70 untuk tempat kerja masing-masing. Sementara sebagian besar responden menyatakan ketidakpuasan terhadap upah rendah dan kenaikan gaji yang lamban. Pada Hari Buruh Internasional 1 Mei, sejumlah ormas akan mengadakan aksi pawai di jalanan untuk mengajukan tuntutan. Survei tingkat kebahagiaan karyawan di tempat kerja menunjukkan sekitar 33,8% responden memberikan skor 60 hingga 70. 60% menyatakan bahwa upah rendah, kenaikan gaji yang lamban, insentif perusahaan yang buruk, dan perselisihan dengan atasan merupakan faktor pemicu ketidakpuasan. 他们最希望的当然就是政府可以保障薪资啦，可以让他们的基本工资都有调涨，然后呢，因此可以反映物价还有通膨的一个生活成本，然后再来他们希望呢，政府可以比如说开始倡议周休3日啊，或者是每日缩短工时这样的一个政策示范。 Sekitar 70% pekerja di Taiwan memperoleh upah di bawah standar gaji yang ditentukan, yakni $38.319 per bulan. Pada Hari Buruh esok, Ormas akan mengajukan 4 tuntutan, mencakup mewajibkan majikan meningkatkan uang pensiun di bawah sistem dana pensiun baru, amandemen UU Standar Ketenagakerjaan, menaikkan batas maksimal uang pesangon hingga 15% dan batas maksimal upah yang tercakup dalam asuransi ketenagakerjaan. Guna mewujudkan kesetaraan pekerja dan melindungi hak serta kepentingan PMA, Aliansi Gerakan 1 Mei juga akan mengajukan sejumlah tuntutan reformasi ketenagakerjaan. Mencakup dimasukkannya semua PMA dalam sistem asuransi ketenagakerjaan, asuransi pekerjaan, dan sistem dana pensiun baru. Pondok Payun di Gunung Yushan adalah tempat beristirahat penting bagi pendaki sebelum mencapai puncaknya. Tidak lama lalu, pondok tersebut membuka lowongan kerja dengan menawarkan gaji sebesar $45.000 dan 15 hari libur per bulan selain akomodasi dan makanan. Namun pelamar diminta harus mampu tahan dingin dan kesepian dan yang tidak memiliki pengalaman mendaki gunung tidak disarankan untuk melamar. Staf di Pondok Payun Gunung Yushan merekam video pekerjaan dan kehidupan sehari-hari mereka. Tak cuma membersihkan area penginapan, mereka juga harus menyediakan makanan untuk para pendaki. 我们每天都会提供最新鲜的食材以及最用心的料理，让我们山友能够完成登顶玉山的梦想哦。 Lowongan kerja terbuka dengan tugas mencakup menyambut tamu, menyiapkan makanan, menjual produk, dan membersihkan lingkungan. Tawaran mencakup gaji bulanan awal sebesar $45.000, 15 hari libur per bulan, akomodasi, dan makanan. 如果我年轻的话，一定会很心动，因为它是一个蛮不错的地方啊，而且有点像世外桃源。
Operator hendak menambah 2 hingga 3 staf lagi untuk melayani lonjakan jumlah pendaki. Walau insentif yang ditawarkan lumayan menggiurkan, Pondok Payun terletak di ketinggian di atas 3.400 meter. Selain harus berjalan kaki menempuh jarak 8 hingga 9 km dari area pendakian, staf juga harus mampu menahan dingin, menjalani kehidupan di pegunungan dalam jangka panjang, menoleransi kesepian, dan bekerja selama 15 hari berturut-turut. 登山不像是逛菜市场嘛，逛百货公司嘛，你登山的话，然后你还要去执行你的任务，还要背一些重装，对你的体能上真的是一种挑战。 Pemkab Nanto menyatakan bekerja 15 hari berturut-turut melanggar aturan libur 2 hari per minggu dalam UU Standar Ketenagakerjaan. Inspeksi akan diluncurkan kalau ada keluhan. Dalam pertemuan kebijakan terakhir di masa jabatannya, Ketua Federal Reserve Amerika Serikat Jerome Powell mengumumkan bahwa suku bunga tidak berubah dan akan dipertahankan pada 3,5 hingga 3,75%. Ini adalah ketiga kali berturut-turut suku bunga dibekukan oleh The Fed. Komite Pasar Terbuka Federal FOMC-AS memutuskan pada hari Rabu untuk mempertahankan suku bunga tidak berubah. Namun ada 4 anggota menyatakan oposisi, menandai tingkat perbedaan pendapat tertinggi selama masa jabatan Powell. Powell mengatakan tujuan untuk mengurangi inflasi kembali ke 2% tetap menantang. Juga mengumumkan dia akan tetap menjadi anggota komite setelah masa jabatannya berakhir, mengisyaratkan bahwa Trump tidak dapat segera menunjuk anggota baru. Hari Rabu potensi kebuntuan politik dan ekonomi ini memicu penampilan beragam 3 indeks saham utama AS, serta penurunan harga obligasi pemerintah, mencerminkan tingkat kekhawatiran investor yang tinggi atas ketidakpastian kebijakan moneter. Dalam perkembangan konflik Amerika Serikat-Iran, Presiden Donald Trump hari ini memposting gambar hasil rekayasa AI di medsos Truth Social yang menunjukkan jarinya di pelatuk senapan, mengisyaratkan peringatan kepada Iran untuk berpikir cerdas. Pada saat yang sama, harga minyak internasional kembali melonjak. Harga minyak mentah Brent naik tajam hari ini menembus $120 Amerika per barel. Sikap Iran yang selalu mengelak dari masalah uranium yang digunakan untuk merakit senjata nuklir dengan mengedepankan negosiasi Selat Hormuz telah menyulut amarah Trump. Tanggal 29 ia memposting gambar yang menunjukkan jarinya di pelatuk senapan, memperingatkan Iran untuk berpikir cerdas karena Amerika tak akan bersikap toleran lagi. Pada hari yang sama di Gedung Putih, saat Trump ditanya wartawan apakah Amerika akan melancarkan gelombang serangan baru terhadap Iran, Trump tidak memberikan jawaban absolut. I don't know. It depends. We're having talks with him now, and we're not flying anymore with 18-hour flights every time we want to see a piece of paper. We're doing it telephonically, and it's very nice. Iran juga memperingatkan bila Amerika melanjutkan aksi blokadenya, mereka akan melakukan pembalasan. Iran menjelaskan pengekangan pasukan bersenjata selama ini bertujuan agar negosiasi diplomatik memiliki kesempatan untuk membuahkan hasil. Aksi militer Amerika terhadap Iran sangat menguras biaya. Dalam rapat Komite Angkatan Bersenjata DPR tanggal 29, Departemen Perang Amerika mengungkapkan total biaya militer yang dihabiskan Amerika selama perang melawan Iran telah mencapai $790 miliar Taiwan. Media Reuters melaporkan angka ini setara dengan total anggaran NASA pada tahun ini. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari BTS. Kita sua lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.